Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku Puja DS. Hari ini Puja akan cerita tentang rezeki bagi si Dengki. Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it. Seorang laki-laki soleh sedang bertemu dengan raja. Ia memberi nasihat kepada raja tentang hukum-hukum Allah. Barang siapa yang jahat dan dengki akan mendapat hukuman bagi kejahatan dan kedengkian. Begitu antara lain nasihat orang saleh kepada raja. Di antara pembesar kerajaan, ada seorang laki-laki yang berhati dengki. Ia tidak senang raja menaruh perhatian yang besar terhadap orang soleh itu. Ketika orang soleh sudah pulang, ia berbisik kepada raja. Sebenarnya ia tidak benar-benar menyukai Paduka. "Mengapa kau bilang begitu?" tanya Paduka. "Tadi dia berbisik kepada saya bahwa mulut Paduka sangat berbau." "Apa betul begitu?" "Betul tuanku, coba saja kalau dia berdekatan dengan tuanku, dia pasti akan menutup mulutnya. Dia tidak mau mencium bau mulut Paduka." Raja marah kepada orang saleh itu. "Besok panggil dia. Akan kubuktikan apa benar begitu," kata raja. Besoknya orang soleh itu dipanggil menghadap raja. Raja menyuruh orang itu duduk di dekatnya. "Mulailah dengan nasihatmu," kata raja. Orang soleh itu mulai memberi nasihat. Selama ia berbicara, ia menutup mulutnya dengan telapak tangan. "Benar dia tidak suka bau mulutku," pikir raja. Raja kemudian menulis sebuah surat. Surat itu dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Diberikannya amplop itu kepada orang saleh. "Bawalah surat ini kepada Amil," perintah raja kepada orang saleh itu. "Baiklah tuanku, aku akan sampaikan kepada Amil," sahut orang saleh itu. Amil adalah pengawal kerajaan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan perintah raja. Celaka, raja malah memberinya hadiah, pikir orang dengki itu. Orang dengki menyangka surat raja itu berisi perintah untuk memberikan hadiah kepada orang saleh. Biasanya raja memang mengirim surat kepada Amil untuk memberikan hadiah kepada siapapun yang dikehendakinya. Itu rezeki besar, pikir orang dengki itu. Tidak boleh jatuh ke tangan orang saleh itu. Orang dengki lalu bergegas mengejar orang saleh. "Biarlah aku yang menyampaikan surat kepada Amil," katanya. "Aku yang diperintahkan untuk menyampaikan surat ini," kata orang saleh. "Tidak apa-apa, aku akan membantu." Orang saleh itu memberikan amplop itu tanpa curiga. Ia menyangka orang dengki benar-benar akan membantunya. "Ini rezeki besar bagiku," pikir orang dengki sambil bergegas ke rumah Amil. Amil segera membuka amplop dan membaca surat itu. "Buka bajumu," katanya setelah selesai membaca surat itu. "Untuk apa?" "Dalam surat ini ditulis perintah raja untukku bahwa aku akan mencambuk pembawa surat ini sebanyak 15 kali. Sebagai bukti aku harus mengirimkan baju pembawa surat yang sudah penuh darah." "Oh tidak, seharusnya bukan aku yang membawa surat itu." "Aku tak peduli, dalam surat ini dijelaskan begitu, kaulah pembawa surat ini. Aku harus melaksanakan perintah raja." Orang dengki itu tidak berdaya. Dia dicambuk sampai 15 kali. Itulah rezeki yang diharapkan dari Amil. Bajunya yang berdarah dikirimkan kepada raja. Pada suatu hari orang saleh menghadap raja. Raja heran melihat ia masih segar bugar. "Bukankah dulu kau kuperintahkan menyampaikan suratku kepada Amil?" tanya raja. Orang saleh menceritakan tentang surat itu bahwa orang dengki memintanya di tengah jalan. "Kau benar," kata raja. "Barang siapa yang jahat dan dengki akan menerima balasan bagi kejahatan dan kedengkiannya. Tetapi dulu mengapa kau menutupi mulutmu ketika berbicara denganku?" "Ampun tuanku, saya gemar sekali makan makanan yang diberi bawang putih. Oleh karena itu mulut saya berbau bawang putih. Saya khawatir Paduka mencium bau mulut saya. Oleh karena itu saya menutup mulut saya dengan tangan." Ternyata si dengki memutarbalikkan keadaan. Orang saleh itulah yang mulutnya berbau. Wallahu alam. Nah itulah guys cerita aku hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya guys. Jangan lupa like, subscribe, and comment guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bisa sudahi dengan assalamualaikum.